Ya, kenalkan dengan siapa di sini, Bu? Ya, saya Rini dari Kepala DLH Kabupaten Jepara yang ditugaskan Pak Bupati mewakili kegiatan hari ini gitu. Saya Dwi Tasrifah, Penyuluh Kehutanan dari Dinas Kehutanan Wilayah 2. Oke. Penyuluh pendamping di. Oke, ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Bu ya, Yes, tentang aktivitas sosial yang sedang kita lakukan sekarang. Yang pertama, apa yang menjadi ketertarikan Ibu untuk mengikuti acara ini, Ibu? Ya kalau ini menurut saya luar biasa banget sih di tengah anak-anak muda kita yang sekarang ini sudah sibuk dengan dunianya sendiri begitu, tapi ada kemauan yang luar biasa untuk mencintai alam dan itu apresiasi gitu ya. Makanya saya memang harus hadir mendampingi agar supaya kegiatan ini tidak hanya sekedar show of force tapi juga memang bermanfaat benar-benar untuk lingkungan. Ya, kalau saya sih itu. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan dari Ibunya sendiri? Kalau ini ya memang kita selaku penyuluh dan memang salah satu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merehabilitasi wilayah pesisir, dan dengan ini kita dukung penuh. Salah satu dukungannya ya kita hadir di sini, kita membersamai mereka, menambah untuk mensupport mereka. Jadinya dari anak-anak muda ini mereka biar tahu permasalahan di pesisir itu apa, mereka menjadi bagian dari solusi. Tidak hanya mengeluh, tidak hanya mengkritisi, tapi mereka menjadi bagian dari solusi itu sendiri. Salah satunya dengan adanya melakukan penanaman. Jadi ada aksi langsung dari anak mudanya sendiri ya, Bu ya. Iya. Menurut Ibu, pengalaman apa sih Ibu yang bisa diambil dari mengikuti aktivitas seperti ini, Ibu? Pasti banyak sekali ya. Mestinya ya tadi ya istilahnya bagaimana anak muda tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi bisa memahami seperti apa sih permasalahan yang ada di pesisir, abrasi tidak hanya sekedar koar-koar aja. Oh tapi ternyata ngatasinya nggak gampang gitu ya. Mencari solusi itu nggak mudah. Sehingga memang nanti harapan kami juga bisa memberikan masukan mungkin melalui BEM-nya atau Mapalhinya sendiri. Ayo kita bareng-bareng mungkin bisa sowan ke Pak Bupati untuk pemecah gelombang atau mungkin program-program yang lain yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan abrasi yang ada di Kabupaten Jepara. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi memang masyarakat itu harus bisa menjadi ambil bagian, dan adik-adik mahasiswa ini bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadinya kita harus bisa berkolaborasi, bersinergi, tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, harus supaya memang kerja bersama-sama untuk supaya menghasilkan jadinya ya tadi kita jaga alam, insya Allah alam juga akan menjaga. Iya, yang terakhir Bu, maaf ini terakhir ajakan untuk teman-teman anak muda generasi sekarang Ibu supaya lebih paham terhadap isu lingkungan di depan kita ini seperti apa? Kalau harapan saya sih, ayo sih generasi muda gitu ya, kita bukan kembali ke masa lalu itu tidak harus kita menoleh ke belakang itu bukan berarti kita mengalami keterlambatan, tidak, tetapi bagaimana kita bisa bahwa masa lalu itu ternyata juga cukup luar biasa perhatian terhadap lingkungan ya. Kalau sekarang ini kan kesadaran ini sudah semakin luntur. Jadi harapan saya ayo kita back to nature, kembali kepada alam. Segala sesuatunya bukan hanya sekedar abrasi saja masalah isu lingkungan, tapi juga cukup banyak terkait dengan penanganan sampah, mungkin bagaimana hutan ini ya Mbak kita ya ada lahan kritis kita juga cukup banyak gitu ya, dan itu butuh dari ini ya partisipasi dari semua pihak, terutama anak-anak muda kita karena nanti akan menjadi generasi penerus gitu ya. Kalau kita mungkin nggak tahu ya Mbak, kita 5 tahun ke depan masih aktif, tapi istilahnya ke depan jadinya jangan sampai mungkin anak cucu kita itu nanti tidak tahu pernah di Kedung Malang ada pesisir seperti ini, nggak tahu. Jadinya kita jaga alam. Alam sudah memberikan banyak ke kita, saatnya anak-anak muda ini kita berikan ke alam juga dengan merawat. Kita peduli dengan lingkungan, sampah tanggung jawabmu, sampahmu tanggung jawabmu sendiri. Ya jangan hanya menyalahkan satu sisi pemerintah, tapi itu semuanya tanggung jawab kita bersama. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari sekarang, kita mulai dari hal yang kecil. Dan biasanya kegagalan dari pengelolaan lingkungan ini adalah karena tidak berani mencoba atau tidak mau mencoba. Jadi saya berharap ayo bareng-bareng semuanya, anak-anakku semuanya, kita lakukan yang terbaik tadi yang saya sampaikan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Nggak usah nunggu-nunggu. Ayo. Dengan siapa Kak di sini Kak?
Panji Koirul Anam, Kamapala Ubris. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan nih Kak ya. Ya. Yang pertama, apa sih yang membuat kakak tertarik untuk mengikuti aktivitas ini? Karena saya kan juga pernah mengadakan kegiatan penanaman mangrove sih. Dan dapat info di Bali ada penanaman. Jadi kayak ingin ikut membantu lah. Kan juga sama Mapala juga pernah penanaman juga, ikut membantu. Ini kan juga penanaman kayak gini kan juga bermanfaat lah buat masyarakatnya sekitarnya lah. Yang kedua, pengalaman apa yang bisa kakak ambil dari mengikuti aktivitas sosial seperti ini? Pengalamannya dapat kenalan baru juga sih ya. Dapat juga kayak pengalaman tambahan kayak ngadain acara kayak gini. Kayak aku dulu kan acaranya aku mengundang Sispala sebagian sih. Kalau di sini kan undang Sispala Sekarasidenan, undang polisi, Kaudim juga. Jadi pengalaman baru sih ya. Oke, jadi saya sekarang sudah bersama dengan perwakilan siswa dari SMK 1 Jepara. Dengan siapa? Mutia Lailat Sahla. Saya ada beberapa pertanyaan buat kakaknya. Yang pertama, apa sih yang buat kakak tertarik untuk mengikuti aktivitas sosial ini? Kalau dari aku pribadi, kalau yang bikin aku tertarik tuh acaranya ya Kak yang pertama. Karena kalau di acara kayak gini tuh kita bisa ketemu banyak temen. Jadi nambah relasi gitu. Jadi yang awalnya cuman kayak temen yang dari PA itu doang, jadi bisa nambah temen lebih banyak. Terus kayak gini kan tahu ya Kak cara nanam mangrove yang bener tuh kayak gimana. Terus bahas-bahas soal abrasi apa gitu yang soal melebar gitu. Oke, jadi banyak ya. Iya. Ya, manfaat yang diambil dari mengikuti acara seperti ini. Ya, yang kedua, pengalaman yang kamu dapetin nih dari acara kayak gini. Kalau pengalaman yang aku dapet ya, kalau pengalaman sih jelas yang tadi makin banyak kenalan tuh satu. Terus yang kedua tuh aku lebih bisa tahu cara nanam yang yang benar. Soalnya kayak gini tadi tuh katanya kalau nggak disiram tuh bakalan mati gitu kan Kak. Jadi yang benar nyiramnya tuh yang di deket-deket ada perairannya gitu. Terus sih Kak, iya deket pesisir gitu. Oke, yang terakhir, pesan kamu untuk teman-teman generasi muda sekarang yang di luar sana. Pesan aku buat generasi muda, intinya mah kalau ada acara kayak gini jangan sampai males buat ikutan. Soalnya ini seru banget. Walaupun ini udah berapa kali ya aku ikut ya. Itu udah keempat mungkin ya. Ini aku udah ikut RHMPJ kedua ini. Jadi kalau bisa ikutan aja biar banyak relasinya. Terus banyak pengalaman juga. Terus juga seru kakak-kakaknya. Semua panitianya oke banget. Untuk pesan ya semoga lebih peduli lagi sih dengan lingkungannya. Soalnya dampak kayak abrasi kan juga ternyata kayak mulai naik air lautnya, kayak tempat-tempatnya sudah mulai terkikis juga sih. Kalau ndak ada yang rawat kayak gini ya bisa-bisa ya tenggelam semua sih ya pesisirnya. Jadi ya pesan-pesannya bisa lebih memperhatikan lah kayak lingkungan sekitarnya lah.